tengok komentar ataupun netizen Malaysia macam ini. Tapi itu betul yang saya rasakan setelah saya bekerja di Malaysia lalu pulang ke Indonesia. Itu bukan saya membawa pengalaman pekerjaan, tapi saya membawa kebaikan karena kebiasaan di sana lebih teratur, lebih tertib, lebih jujur, lebih mempunyai adab dan banyak perkembangan, dan itu saya alami sendiri, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum video ini saya mulai, saya akan membaca komentar ataupun menanggapi komentar salah satu dari netizen Malaysia. Jadi geng, jika kamu tinggal cukup 5 tahun di Malaysia, kamu akan mulai berpikir, bertindak, berkata-kata macam orang Malaysia. Mungkin ya dia orang itu karena keterbiasaan gitu ya. Tahap kecerdasan IQ kamu akan berbeda dengan orang-orang kampung. Kamu berkenan, kebersihan, adab, beragama, cara menyelesaikan masalah, cara berpikir, serta tingkah laku kamu. Betul ini, geng. Betul-betul. Ini ini fakta yang saya alami. Dulu sebelum saya itu bekerja ke Malaysia, saya itu macam sangatlah emosian sebetulnya saya ini, geng. Dan apabila saya ada masalah, itu bukannya saya mencari ataupun memecahkan masalahnya itu tersebut, tetapi saya itu lebih mengunggulkan egois saya dan kesopanan saya. Apalagi tentang kebersihan itu pun saya misalnya pun makan itu kan, lepas makan ya kita buang-buang saja, karena memang kebiasaan lingkungan saya di kampung itu memang macam itu dulunya. Tapi setelah saya pergi ke Malaysia, semua itu berubah drastis. Karena apa? Karena kebiasaan saya itu selama bekerja di Malaysia. Nih saya kasih tunjuk satu persatu ya. Karena di Malaysia sana itu kebersihannya sangatlah teratur. Apabila kita orang itu tak mematuhi peraturan di sana, itu boleh kena saman ataupun kena tangkap, kena denda di sana, geng. Jadi bermula-mula itu keterpaksaan untuk membuang sampah. Dan tapi kalau di Malaysia itu memang tak macam di kampung saya, geng. Di Malaysia sana itu meskipun di perkampungan, di halaman rumahnya itu ada tong sampah yang benar-benar disediakan oleh kerajaan. Itu perkampungan loh ya, bukan kota. It's okay, di Indonesia pun juga ada yang macam itu, tapi di sebagian tempat macam di bandar-bandar ataupun di kota. Kalau di perkampungan pedalaman macam tempat saya ini benar-benar tak ada. Ada sebagian, itu pun dengan kesadaran rakyatnya sendiri. Itu pun belum lama, dulunya belum ada, tapi itu belum luas. Kalau di Malaysia itu tak kisah perkampungan, di pelosok, di bandar, di tempat ramai, tempat sepi, semuanya janji ada rumah itu disediakan tong-tong sampah macam itu. Dari segi adab kesopanan pun di sana itu memang sangat-sangatlah dijaga, geng. Meskipun di tempat saya bekerja itu banyak sangat orang yang bercampur-campur. Maksudnya itu agamanya itu ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lainnya. Dan masalah makanan di sana itu macam, mohon maaf ya, macam makanan babi untuk orang Cina itu pun juga ada. Akan tetapi di sana itu sangatlah ketat sekali agamanya, geng. Dan adabnya kepada orang tua. Dan kita itu kalau di sana manggil orang tua itu macam pakcik, makcik. Kepada polis itu kita manggilnya tuan, puan, macam itu. Itu dan logatnya itu lebih lembut, lebih halus, geng. Dan di sana itu tak ada bahasa banyak-banyak lah. Yang tempat saya itu hanya bahasa Melayu saja. Kalau di tempat saya ini di kampung kan ada bahasa Jawa halus. Nah kan ini kalau orang biasa itu bahasa Jawa kasar. Dan kalau kita berjumpa orang asing itu memakai bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa. Akan tetapi itu tak semua orang boleh menerapkan.
Tapi kalau di Malaysia cukup simpel, cukup memakai bahasa Melayu dan adabnya itu memang benar-benar dijaga, geng. Dan agama di sana itu sangat-sangatlah ketat sekali, geng. Coba bayangkan, geng. Di sana itu kalau kita tak berpuasa di waktu bulan suci Ramadan, kita tak puasa, kalau sampai jumpa jabatan agama itu boleh kena saman. Buka kedai langsung cabut kedainya itu, geng. Lesnya langsung cabut. Kita tak menjalankan sembahyang Jumat di waktu hari Jumat itu pun juga boleh kena saman. Saya dengar-dengar kalau sembahyang Jumat itu kena berapa ya? 10.000 atau 20.000 ringgit Malaysia. Coba bayangkan. Jadi semua itu ada undang-undang, ada peraturannya dari kerajaan, lalu diterapkan di rakyat kecil. Memang kalau orang asing macam saya dulu di sana itu awal-awalnya itu macam keterpaksaan melakukan itu, geng. Tapi lama kelamaan apa yang dikatakan netizen tadi 5 tahun, apalagi saya itu sampai 8 tahun itu kita boleh karena keterpaksaan lalu bermulalah kebiasaan. Karena kebiasaan saya pulang kampung pun juga melakukan hal itu. Jadi hal-hal yang baik dari Malaysia itu saya bawa balik pulang kampung ke Indonesia. Dan saya sangat-sangatlah bersyukur dan berterima kasih karena saya bekerja di Malaysia itu bukan hanya membawa uang dan juga boleh membawa pengalaman ataupun kesopanan dan juga banyaklah yang saya dapat. Itu pun juga nambah. Dan alhamdulillahnya sekali berkah saya bekerja di Malaysia sana, termasuk istri saya, istri loh, geng, ini ya sudah dewasa, sudah 20 tahun lebih. Itu pun saya mampu melanjutkan atau membiayai melanjutkan dia orang itu sekolah university. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi cikgu, tapi belum cikgu PNS, geng, ya masih cikgu, masih ikut-ikut macam itulah. Kalau dibilang honorer tak apalah, honorer tak apa, tapi saya tak mengejar uangnya lah, karena saya cakap sama dia, saya cakap sama istri saya itu yang penting kamu mengabdi aja kepada negara macam itu. Dan banyak lagi di sana, bukan hanya kepada orang Malaysia, kepada sama-sama orang asing pun saya banyak mendapatkan pengalaman di sana itu, geng, macam kehidupan. Karena kan di sana orangnya itu ramai kan, maksudnya ramai itu bukannya ramai banyak orang itu bukan, tapi berbeda-beda suku, berbeda-beda negara, berbeda-beda budaya di sana itu bercampur. Kalau kita kerja, geng, kepada kawan-kawan kita, ada yang orang Lombok, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang mana-mana banyak. Dan setiap orang itu mempunyai pengalaman yang masing-masing. Ada yang rumah tangganya itu makin romantis, ada rumah tangganya itu berantakan lalu pergi ke Malaysia, ada juga, dan bermacam-macam. Dan itu karena saya kan sangat-sangat suka kepada orang asing kalau bercerita tentang kehidupan, karena itu membuat saya itu menjadi menjadi pengalaman kehidupan saya. Jadi kalau saya jumpa orang-orang asing itu saya sangatlah suka, kan. Kalau jumpa orang time kerja itu saya jumpai, saya tanya-tanya cerita-cerita kehidupan di orang itu macam mana, di kampung macam mana, kerja apa di kampung sebelum di Malaysia ini kerja apa, dan lain-lainnya. Jadi semua itu saya mendapatkan keberkahan menurut saya, dan saya itu sangat-sangatlah berterima kasih sangat kepada Malaysia. Dan saya insya Allah tak akan melupakan Malaysia, karena Malaysia saya boleh mendapatkan ilmu, dan pemikiran saya ini juga menurut saya pribadi semakin berkembang. Dan kesadaran diri itu juga saya boleh mendapatkan karena saya itu bekerja di Malaysia. Bukannya saya ini terlalu mengungkapkan Malaysia, tapi ini memang kenyataan yang pernah saya alami selama saya 8 tahun di Malaysia. Padahal saya di Malaysia 8 tahun itu bukan 8 tahun terus di Malaysia, geng. Karena saya itu di Malaysia sana kan kerja ikut pribadi ya, kebun pribadi. Jadi bila saya rindu dengan keluarga saya itu pulang kampung. Kadang-kadang 1 tahun 2 kali, setahun sekali macam itu. Yang paling lama itu time COVID itu aja lah, itu hari 2 tahun. Itulah alasannya juga saya itu memilih bekerja ke luar negeri di Malaysia. Yang pertama itu agamanya juga sama. Yang kedua, bila kita pulang kampung nak tengok keluarganya boleh.
negara mana lagi yang boleh macam itu, geng? Setahu saya ya hanya di Malaysia, karena alhamdulillahnya juga saya itu mendapatkan bos yang sangat-sangatlah baik, sangat. Akan tetapi semua yang saya cakap tadi, semua yang saya alami selama saya 8 tahun di Malaysia, ini ada orang yang cakap berbeda dengan saya tentang TKI Malaysia. Tentunya penasaran siapalah dia orang? Dia orang itu adalah misteri. Apa pendapat dari beliau? Cuma langsung kita tengok saja videonya. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi. Bukan untuk memojokkan siapapun, menghina siapapun ya. Ini ada komentar dari teman kita di Malaysia. Kemiskinan di Indonesia menyusahkan mereka ya, warga negara Malaysia ya. Mohon maaf ya Bapak ya, kemiskinan di negara kami ya, itu negara kami tidak akan miskin selama-lamanya. Suatu hari kami optimis ya, nasib kami akan berubah. Kalau kita pun memiliki pemimpin yang lebih amanah dan mereka memikirkan rakyat kami, memikirkan kemajuan negara kami, negara kami boleh menjadi negara yang berjaya ya, negara yang kaya ya. Dan kami tak payah lagi kerja di negara Anda. Ya, buat apa? Sekarang pun negara kami masih belum kaya Bapak ya. Negara kami masih belum kaya, tapi ya yang mau kerja sebagai asisten rumah tangga jadi bibi ya, itu cukup bekerja di Jakarta atau di Surabaya, gaji pun besar ya. Di sini gaji ART itu sudah mencapai 3 sampai 4 juta ya. Banyak majikan menyediakan bilik ya, kamar untuk mereka pribadi, ada kipas angin, bahkan ada yang menyediakan aircon, pakai AC, ya, mewah, ya. Dan semua perlengkapan mandi mereka, sabun, shampoo, dan macam-macam itu disediakan oleh majikan, ya. Dan banyak lagi tunjangan-tunjangan, allowance yang diberikan kepada ART. Mau pulang kampung, tiket dibelikan oleh majikan ya. Lalu hari raya pun ada tunjangan hari raya kita berikan ya. Dan mereka bebas. Kita tak melarang mereka untuk bepergian, mau pergi jalan-jalan. Kalau jam kerja mereka sudah selesai, mereka boleh mau kemana boleh ya. Kita izinkan, kita tak ada tahan KTP mereka atau paspor mereka, tak payah. Ya, mereka manusia, mereka boleh kok ya jalan-jalan kemana, pulang kampung dengan izin ya, boleh ya. Di negara sendiri kerja lebih bebas, gaji mungkin tak sebanyak di negara Anda, tapi kalau ditambah-tambah dengan segala macam fasilitas dan tunjangan-tunjangan ya sama saja seperti kerja di negara Anda ya. Jadi tak payah sombong lah ya, macam negara Anda itu gajinya sangat besar Pak ya. Gaji minimum di negara Anda itu cuma 1.500 ringgit, uang rupiah 5,2 juta. Belum lagi dipotong agent ya. Agent dari orang Indonesia akan ambil keuntungan, lalu agent Malaysia juga ambil keuntungan. Paspor seringkali ditahan ya. Jam kerja pun seringkali panjang ya. Kontrak kerja pun sering diingkari oleh tokeh ya. Buat apa kami kerja di negara Anda ya? Bukan kami membenci negara Anda, bukan kami marah dengan negara Anda, tapi kalau kondisi semacam ini tak berubah, lebih baik lagi, ya, siapa yang mau kerja di negara Anda, ya. Jadi saya mohon tidak ada komentar-komentar yang tinggi hati, yang sombong, ya. Mohon maaf. Dan ini ditengok oleh warga negara kami tidak akan lagi datang ke negara Anda. Ya. Sikap macam ini yang membuat kita tak senang hati, ya. Kami tak membenci Anda, kami tak ingin memusuhi Anda, ya. Tapi sikap semacam inilah yang membuat kita ilfeel, ya. Mohon maaf. Tolong jangan sombong ya, negara kalian ini ya suatu hari akan kami lampaui ya. Jika pemimpin kami amanah, elit-elit kami memikirkan kemajuan Indonesia dan kemakmuran rakyatnya ya, kami boleh lebih kaya berlipat-lipat ganda daripada negara Anda. Kami punya sumber-sumber daya alam yang luar biasa ya. Pelancongan kami boleh dikelola lagi lebih profesional dan itu bisa menghasilkan uang banyak ya. Dan tengok negara-negara ASEAN di sekitar Anda, jiran-jiran Vietnam, Thailand dan lain-lain. Macam mana nak kerja di negara Anda? Tak payah lagi datang negara Anda
ya. Di negara sendiri banyak pekerjaan, gaji pun baik, ya. Kita tak akan lagi datang ke negara Anda. Yang masuk negara Anda adalah warga dari Bangladesh itu. Mereka masih miskin. Mereka mau kerja di negara Anda. Kami pun sekarang tak mau, ya. Kami sekarang tak mau kerja di negara Anda. Banyak mbak-mbak itu sekarang ke Taiwan, ke Hong Kong, ya. Gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada di negara Anda, ya. Banyak mas-mas kita, abang-abang kita pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Taiwan kerja. Ada beberapa negara yang buka di Eropa, ke Polandia dan macam-macam, ya, buka lapangan kerja buat warga kami. Ya. Dan banyak sekali perusahaan Tiongkok sekarang sudah berinvestasi ke negeri kami, ya, membuka kilang-kilang, ya, smelter-smelter, dan memerlukan banyak sekali tenaga kerja. Gaji pun baik, boleh bekerja di sana, ya, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan dan lain-lain, ya. Jadi teman-teman semua di Malaysia, tolonglah jangan bersikap macam ini, ya. Kita tak ingin bermusuhan dengan Anda, kita tak ingin bermarah-marah dengan Anda. Kita jalinkan hubungan berjiran dengan baik, ya. Jangan merasa sombong lah, ya. Macam negara Anda itu adalah satu-satunya destinasi untuk bekerja, cari uang. Bukan begitu, di negara kami juga ada banyak kesempatan untuk boleh mendapatkan uang, ya. Kita berbisnis, berniaga di negara sendiri. Kalau kita rajin pun bisa dapat berlipat-lipat ganda daripada kerja di Malaysia. Oke? Mohon dipahami itu, ya. Katanya tak mau membenci, tak buat amarah, tapi ngomongnya macam itu, cakapnya macam itu, macam tak dipikirkan dulu. Ini yang membuat orang-orang itu amarah karena omongannya itu tak sesuai dengan fakta. Faktanya, geng, ya kalau ada pekerjaan saya pun juga mau lah, Pak. Pekerjaan yang gajinya berlipat-lipat macam di Malaysia, ya, katanya tadi. Tak payah banyak-banyak lah, 1 bulan mendapatkan 5 juta, 6 juta, 10 juta macam itu 1 bulan. Apapun pekerjaannya, yang penting itu baik dan benar, pasti akan saya lakukan. Coba Pak DM saya, Pak, saya pun mau. Masalahnya di sekeliling saya ini banyak orang yang pengangguran. Bukan kita tak mau kerja, bukan kita kurang kreatif. Ada juga yang banyak lah orang yang boleh pandai merenovasi alat-alat elektronik macam itu, tapi ya namanya rezeki, mungkin belum jodoh gitu ya, tapi ya sepi juga. Ada yang berniagaan dan lain-lainnya, ada yang bertani pun ada yang dipersulit. Bukannya dipersulit sih, tapi kita itu mencari barang ataupun baja pupuk yang bersubsidi itu pun juga tak mudah dan lain-lainnya lagi. Bukan kita tak mau kerja, tapi kita mencari kerja itu bukan mudah, geng. Susah juga cari pekerjaan itu. Bukannya kita gengsi, tapi beneran deh, di sini itu dalam 1 minggu itu boleh kerja 5 hari aja, itu pun sudah bagus di Indonesia ini, geng. Beneran, kita boleh bertahan hidup, itu pun juga syukur-syukur, alhamdulillah. Dan dia Pak Cik tadi itu cakap di Malaysia itu gajinya cuman 1.500 ataupun sekitaran 5 jutaan, ya. Itu gaji basic, Pak Cik, gaji basic. Saya sendiri selama bekerja di Malaysia 2.000 ringgit pun saya belum pernah dapat gaji segitu. Di sana itu gaji basic. Kalau saya itu kan gaji kerja borongan, ya. Mohon maaf, bukannya saya sombong. Minimal yang saya dapat itu mesti 3.000 ke atas. Itu sekitaran 10 jutaan lebih, Pak Cik. 10 juta lebih. Kadang-kadang boleh mendapatkan 5.000, 6.000 dalam 1 bulan, ringgit itu. Coba kalau katikan 3 sudah berapa. Ini mohon maaf ya, bukannya saya sombong, tapi hanya mencoba meluruskan gitu. Jadi kalau ngomong itu sesuai dengan faktanya. Kalau belum pernah ke sana, kalau belum pernah mengalami, tak payahlah cakap banyak-banyak. Ini ada yang berkomentar yang menunjukkan tentang gaji Malaysia, yang dimintai jawaban itu juga Pak Ciknya tadi. Kita tengok dulu macam mana dia orang cakap lagi. Terima kasih atas komentar Anda. Ini konten saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menciptakan polemik, ya. Oke. Nah, teman-teman semua, ini ada teman kita dari Malaysia. Ini pertanyaannya sepertinya mancing-mancing, ya. Sarkasm, ya.
Ini dia tanya, kalau orang Malaysia kerja jadi ART di Indonesia gajinya bisa berapa? Gajinya sesuai gaji kami di Indonesia ya. Paling banyak kalau di Surabaya 3 sampai 4 juta rupiah. Makan tidur dalam ya. Semuanya toke bayarkan, tapi kita akan perlakukan sistem macam Malaysia ya. Permit semua biaya imigrasi kamu yang bayar ya. Lalu paspor kami nak tahan paspor Malaysia Anda. Tak boleh kemana-mana ya. Tak boleh kemana-mana. Paspor kita tahan, toke boleh tahan. Karena di Malaysia marak terjadi seperti ini ya. Pekerja asing paspornya ditahan. Kalau Anda nak kerja di negara kami, sama kita perlakukan Anda semacam itu ya. Paspor akan kita tahan. Lalu gaji tak boleh lebih dari warga kami ya. Warga kami kalau gaji 3-4 juta ya, Anda harus mau terima 3 atau 4 juta ya. Lalu paspor kami tahan. Jam kerja sesuka hati kami, sesuka hati toke ya. Kalau perjanjian 8 jam, tapi kalau kita memerlukan Anda 12 jam, Anda harus mau kerja 12 jam ya. Paspor kita tahan ya. Bagaimana? Mau nggak kerja di Indonesia macam itu ya? Jam kerja bisa panjang, bisa pendek. Paspornya kita tahan. Gaji tak lebih dari upah minimum di negara kami ya. Mau nggak kerja di negara kami? Kalau Anda banyak komplain, Anda tak mau, baliklah ke Malaysia ya. Kerja di Malaysia saja ya. Tak payah tanya pertanyaan juk macam ini ya. Dan Anda kalau dibegitukan oleh kami, baru Anda merasakan empati bagaimana pekerja asing di negara Anda ya, yang dirasai oleh mereka, kekecewaan mereka terhadap sistem yang Anda perlakukan kepada mereka ya. Paspor tidak boleh ditahan. Ingat itu pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran hukum yang berlaku di negara Anda sendiri, dan pelanggaran hukum internasional. Dan Anda juga kalau kerja di negara kami diberlakukan seperti itu oleh kami, kamu pun akan marah ya dan protes ya. Tolong jadi manusia harus lebih berempati kepada manusia yang lain. Terima kasih yang merasa konten ini bermanfaat, boleh bagikan, posting ulang, berikan komentar, jangan membuli saya, berikan like, dan yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa ini memang ngawur ini ya cakapnya. Lagian mana mau orang Malaysia itu bekerja mencari rezeki di negara kita yang mata uangnya itu lebih kecil. Seperti contoh saja lah, kita nak bekerja ke negara Bangladesh ataupun mana ya yang lebih kecil lagi macam India macam itu, yang mata uangnya itu lebih kecil. Kita mana mau? Tak mungkin mau kan? Kenapa kita itu mau bekerja ke Malaysia? Ya karena mata uang di Malaysia itu lebih besar gitu, dan gaji 1.500 itu basic, geng. Basic itu. Masalah paspor, dulu saya pun sewaktu kerja di Malaysia itu ya, paspor itu memang dibawa bos saya, tapi bukan karena keterpaksaan. Awalnya dikasih dengan saya, kau simpan aja, nanti bila ada apa-apa biar mudah. Maksudnya itu apabila ada imigrasi ke polis ke macam itu, ayo tak payah cari bos lah, kita tinggal tunjukkan paspor ini bahwasanya kita ini benar-benar kerja resmi macam itu. Tapi saya itu tak berani pegang, karena itu saya kan bekerja di perkebunan, jadi takutnya nanti rusak. Jadi saya memang sengaja saya titipkan kepada majikan saya atau bos saya, karena di sana lebih aman gitu. Kalau orang Malaysia bekerja di sini, waduh, mana mungkin, mana mau. Apalagi kamu buat lagi seperti itu, sudah belum bekerja saja sudah kamu takut-takuti macam itu. Waduh, parah ini geng, parah. Coba menurut kalian gimana? Saya pun tadi tengoknya ngakak apa ya, macam ketawanya. Mohon maaf, bukan mengetawakan karena hinaan, bukan, tapi ketawanya itu dengan gimana ya? Kok bisa gitu loh, kok boleh gitu loh cakap macam itu, yang belum tahu fakta di lapangan di sana, lalu menceritakan seolah-olah dia orang itu sudah tahu, sangat-sangatlah paham di negara sana. Ini yang membuat kesalahpahaman ini. Coba korang mempunyai pengalaman apa
tentang ataupun tentang Pak C ini, tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga semua yang saya tayangkan video ini bukan berarti ini mengujar kebencian atau mengundang pro dan kontra. Ini menambah wawasan kita, membuka pikiran kita agar kita ini lebih tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang kenyataan. Oke, dari sini saja. Semoga video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.